kita akan membahas contoh soal untuk uji hipotesis menggunakan uji binomial. Contohnya di sini adalah seorang mahasiswa meneliti tentang kecenderungan ibu hamil memilih tempat bersalin di klinik atau di rumah sakit. Nah, penelitian ini dilakukan pada 20 orang ibu hamil. Peneliti ingin mengetahui apakah proporsi ibu hamil dalam memilih tempat bersalin antara klinik dan rumah sakit adalah sama atau tidak. Kemudian di sini terdapat tabel data yang sudah diperoleh dari 20 responden yang memilih tempat bersalin. Kemudian hipotesisnya adalah untuk H0, H0-nya adalah proporsi tempat bersalin adalah sama yang dihipotesiskan. Kemudian H1-nya, hipotesis alternatifnya adalah proporsi pemilihan tempat bersalin adalah berbeda dengan yang dihipotesiskan. Nah, kemudian untuk menghitung secara manual menggunakan uji binomial, kita membuat sebuah tabel di mana di tabel ini terdapat alternatif pilihan, frekuensi, dan juga perhitungan. Nah, di alternatif pilihan tadi karena terdapat dua alternatif pilihan, rumah sakit dan juga klinik, maka kita tulis rumah sakit dan juga klinik. Kemudian untuk frekuensinya, berapa responden yang memilih rumah sakit dan berapa responden yang memilih klinik dari 20 responden, dari 20 data responden yang didapatkan. Nah, berdasarkan tabel ini, tabel data yang diperoleh, jumlah responden yang memilih rumah sakit itu adalah 5, kemudian yang memilih klinik adalah 15. Selanjutnya kita menentukan X-nya. X ini kita tentukan dengan menentukan frekuensi terkecil dari dari alternatif pilihan tadi. Nah, di sini ada 5 dan 15. Tentunya kita memilih 5 karena 5 lebih kecil dari 15. Maka 5 ini kita jadikan sebagai X. Kemudian karena X-nya adalah 5, X sama dengan 5. Kemudian N-nya itu adalah 20. N di sini adalah jumlah sampelnya adalah 20. Kemudian nilai P-nya sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan nilai P ini, kita perlu melihat tabel harga-harga X dalam dalam binomial test. Nah, di sini terdapat tabelnya. Nah, di tabel ini ada X yang ke samping dan N yang ke bawah. Nah, tadi kan kita mempunyai X sama dengan 5 dan N sama dengan 20. Maka kita lihat di tabel ini berapa nilai P-nya gitu kan. Nah, X-nya 5 berarti di sini. Kemudian N-nya 20 berarti ke bawah nih, 20. Nah, setelah kita cocokkan, ternyata nilai P-nya adalah ini, 0,21. Nilai P-nya adalah 0,021. Kemudian kriteria keputusannya itu adalah 2P. 2P. Maka 2 dikali dengan 0,021 itu sama dengan 0,042. Nah, jadi kriteria keputusannya itu adalah 2P yang kita gunakan nanti sebagai pembanding dengan alfanya itu adalah 2P. Kemudian alfanya itu adalah 0,05. Alfa itu tadi adalah taraf kepercayaan. Karena kita menggunakan yang 5%, maka taraf kepercayaannya atau alfanya itu adalah 0,05. Kemudian kita bandingkan kriteria keputusannya tadi 2P dengan alfanya. Bagaimana, apakah lebih besar atau lebih kecil? Berarti tadi 2P atau kriteria keputusannya ada 0,042 itu lebih kecil dari 0,05. Maka nilai 2P itu lebih kecil dari apa? Nah, jadi karena nilai kriteria keputusannya itu lebih kecil dari apa, maka H0-nya itu ditolak atau H1-nya diterima. Jadi H0-nya ditolak, maka yang diterima adalah proporsi pemilihan tempat bersalin adalah berbeda seperti yang dihipotesiskan. Nah, itu hasilnya. Dari contoh soal yang sama seperti sebelumnya dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu SPSS. Yang pertama, di sini terdapat 20 responden, di mana 20 responden ini memilih tempat bersalin berupa klinik dan juga rumah sakit. Nah, dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita perlu mengkodekan tempat bersalinnya. Di sini saya membuat untuk klinik saya beri kode nomor 1, untuk rumah sakit saya beri kode nomor 2. Kemudian setelah kita beri kode untuk 20 responden, kita copy kode tempat bersalinnya. Setelah kita kode, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita pastekan datanya. Nah, di sini masih terdapat
var 0001, nama variabelnya belum ada. Kita ke variabel view, kemudian untuk name-nya kita ganti menjadi tempat. Kemudian untuk labelnya di sini kita perjelas lagi, yaitu pemilihan tempat bersalin. Kemudian untuk values-nya kita ganti untuk 1. Tadi kita kan pengkodean 1 untuk klinik, kemudian kita add 2 untuk rumah sakit, kita add, lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya untuk measure-nya kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya kita masih ke data view. Kemudian bagaimana kita melihat apa yang sudah kita ganti tadi untuk variabel-variabelnya, seperti siapa yang memilih, berapa responden yang memilih rumah sakit dan juga klinik. Kita ke view, kemudian kita ke value labels, kita centang, maka di sini terlihat bahwa responden yang pertama memilih klinik, yang kedua rumah sakit, kemudian yang ketiga dan sampai ke 7 klinik, sampai 20 itu lengkap datanya seperti yang kita kopikan pada data sebelumnya. Kemudian kita analyze data ini dengan non-parametric test. Di sini kita pilih legacy dialogues, kemudian kita pilih binomial karena kita menggunakan uji hipotesis binomial. Kemudian yang kita ujikan tadi adalah pemilihan tempat bersalin. Variabel pemilihan tempat bersalin kita pindahkan ke test variable list dengan menekan fitur ini. Nah, maka sudah berpindah. Kemudian untuk yang lainnya tidak perlu kita ubah. Di sini test proportionnya adalah 0,50, di mana di sini yang diharapkan dari hipotesis tadi yaitu proporsi atau perbandingan responden yang memilih klinik dan juga rumah sakit itu adalah 50%. Kemudian kita okekan. Maka di sini akan muncul hasil non-parametric test dengan binomial test. Di sini yang pertama untuk grup 1 itu kategori klinik, sebanyak 15 responden memilih klinik dengan observe proporsinya adalah 0,75 dengan tes proporsinya 0,50. Kemudian untuk grup 2 yang memilih rumah sakit yaitu sebanyak 5 responden dengan observe proporsinya 0,25 dengan tes proporsinya adalah 0,50. Nah, kemudian untuk total respondennya tadi 20 dan juga total observe proporsinya itu adalah 1. Kemudian di sini kita lihat x-axis-nya yaitu 0,041. Di mana di sini terlihat bahwa nilai P-nya atau x-axis-nya itu adalah 0,41. Perlu diingat kembali, kita menggunakan alpha atau taraf kepercayaannya yaitu 5%. Berarti alfanya yaitu 0,05. Jadi artinya nilai P-nya atau x-axis-nya itu lebih kecil dari alfanya. 0,041 itu lebih kecil dari 0,05. Di sini artinya H0 itu ditolak atau H1-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi pemilihan tempat bersalin adalah berbeda dengan yang dihipotesiskan, di mana dihipotesiskan tadi yaitu proporsi tempat bersalinnya itu sama 50%-50%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah contoh soal untuk uji hipotesis menggunakan C kuadrat 1 sampel. Contohnya ini adalah salah satu organisasi perempuan ingin mengetahui apakah wanita berpeluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat desa Pringgodani. Nah, calon yang satu adalah wanita dan calon yang kedua adalah pria. Nah, sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 300 orang. Dari sampel tersebut ternyata itu 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka variabel di dalam penelitian tersebut adalah kepala desa. Kemudian hipotesis yang diajukan
yaitu H0-nya adalah frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita itu adalah sama. Artinya calon pria dan wanita berpeluang sama untuk dipilih menjadi kades. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah tidak sama. Artinya calon pria dan wanita berpeluang berbeda untuk dipilih menjadi kades. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini terdapat 300 sampel yang sudah diambil, di mana 200 sampelnya itu memilih calon pria dan 100-nya memilih calon wanita. Nah, di sini 200 ke atas ini memilih pria, 201 sampai 300 itu memilih wanita. Kemudian kita ke variable view. Di sini kita ubah namanya ini, variabelnya kita ganti x, variabel x, di mana labelnya adalah kepala desa. Value-nya adalah 1. Tadi kita misalkan 1 itu adalah laki-laki. Add, dan 2-nya tadi adalah perempuan, wanita ya. Kemudian kita okekan, habis itu di measure-nya kita ubah menjadi nominal. Kemudian kita ke data view, kemudian dari data ini tadi kita analyze, kemudian kita ke non parametric test, kemudian legacy dialog dan pilih chi-square. Kemudian kita pindahkan variabel x, di mana variabel kepala desa tersebut ke atas variabel list. Kemudian kita okekan. Nah, di sini terlihat bahwa harga chi-square hitungnya itu adalah 33,33. Kemudian kita perlu menentukan derajat kebebasan untuk melihat tabel dari chi-square dengan taraf kepercayaan 5%. Nah, derajat kebebasan untuk chi-square ini tidak tergantung pada jumlah individu dalam sampel. Nah, derajat kebebasan itu akan tergantung pada kebebasan dalam mengisi kolom-kolom pada frekuensi yang diharapkan. Nah, setelah disusun dalam tabel sebagai berikut. Nah, terdapat kategori 1 dan 2, di mana di sini terdapat A tambah B itu akan sama dengan M tambah N. Dalam hal ini F0 itu harus sama dengan FH. Artinya frekuensi harapan itu harus sama dengan frekuensi yang diobservasi. Dengan demikian, kita tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan atau M tambah N-nya. Jadi, kebebasan yang dimiliki tinggal satu, yaitu kebebasan dalam menentukan M atau N. Jadi, untuk model ini, derajat kebebasannya adalah 1, atau DK-nya sama dengan 1. Nah, berdasarkan tabel chi-square, jika kita lihat di tabel chi-square, dengan DK sama dengan 1 dan taraf kesalahannya adalah 5%, maka harga nilai chi-square-nya adalah 3,481. Tadi nilai chi-square hitungnya adalah 33,33. Kemudian chi kuadrat tabelnya tadi diperoleh adalah 3,841. Apa hubungan 33,33 dengan 3,841? Tentunya 33 ini lebih besar daripada 3,8. Artinya, sesuai ketentuan, kalau harga chi kuadrat hitung itu lebih besar dari tabel, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis 0 yang diajukan bahwa peluang pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa itu ditolak. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten itu cenderung memilih pria menjadi kepala desa. Nah, yang ketiga kita akan menguji hipotesis deskriptif satu sampel dengan ujian tes, di mana kita akan menyelesaikannya dengan secara manual pada sampel besar.
Di mana soalnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah urutan duduk mahasiswa pada ujian mata kuliah geometri itu random atau tidak. Random di sini artinya urutan duduk tidak direkayasa. Data diperoleh dengan mencatat jenis kelamin masing-masing dari satu ruang ujian yang berderet dari depan ke belakang. P sini mewakili pria, W sini untuk mewakili wanita. Buktikan hipotesis bahwa urutan duduk mahasiswa pria dan wanita dalam ujian geometri tidak direkayasa. Nah, kita buat penyelesaian dulu. Penyelesaian di mana kita membuat hipotesis 0 atau A0 itu urutan duduk mahasiswa. Mahasiswa biar kita dari sampel ini jumlahnya itu sebanyak 50. Kemudian untuk N1-nya itu 30 dan N2-nya itu 20. Rumus untuk menguji ini adalah rumus Z, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan R kurang mu R per VR sama dengan R kurang dan enggak kurang 2N1 kali N2 per N1 tambah N2 tambah 1. Nah, kita ketahui bahwasanya tadi N1 itu 30, N2 20, maka kita cari. Berarti R. Dan itu cara menghitungnya kita seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti rannya itu tadi 35. Berarti 35 2 dan satunya tadi kali 30. Berarti 3 kurang 25 kurang 0,5 akar 1.380.000. Ini dibagi hasilnya itu 12,26 2,98. Didapatkanlah Z-nya itu sama dengan 2,98. Nah, kita cari dalam Z tabel 2,98. Nah, ini 2,9 ini berarti ke 8. 0,08 berarti ya. Kita dapatkan 0,0014. Harga Z hitung itu kita dapatkan 2,98. Nah, untuk Z tabel kita dapatkan tadi 0,0014. Nah, jadi untuk p-value-nya kita kalikan 2 ya. Jadi 0,014 dikali 2 karena di sini ujinya dua pihak. Berarti didapatkan 0,014
Oh ya, ini 2 dikali 0,0014 dulu. 14 sama dengan 0,0028. Nah, kan kita ketahui tadi alfanya itu 0,05. Nah, p-value-nya kan 0,028. Karena p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka H1 diterima, di mana H1 tadi hipotesisnya yaitu urutan duduk mahasiswa pria dan wanita dalam ujian geometri itu direkayasa. Nah, hanya itu video dari kami akhiri. Bye-bye!